Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang diselimuti kabut pagi dan harum bunga Kamboja, hiduplah seorang putri nan elok rupawan bernama Putri Arum. Parasnya bagaikan rembulan purnama, lembut dan memikat hati siapa saja yang memandang. Namun kecantikan bukanlah satu-satunya pesonanya, budi pekertinya laksana embun yang menyejukkan, penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Karena itulah, tak terhitung pangeran dari berbagai penjuru negeri berdatangan, membawa mahar dan harapan untuk menjadikannya permaisuri. Di antara semua pelamar itu, ada dua pangeran saudara seperguruan yang sama-sama memiliki kesaktian luar biasa. Yang pertama adalah Pangeran Sai Bagus Lana, seorang pemuda berhati mulia, berjiwa ksatria, dan selalu melindungi yang lemah. Yang kedua adalah Pangeran Chunihin, tampan di luar namun gelap di dalam dada, sombong, kejam, dan tak segan menghancurkan siapa saja yang menghalangi kehendaknya. Putri Arum, dengan mata hatinya yang jernih, memilih Pangeran Sai Bagus Lana. Mendengar keputusan itu, Pangeran Chunihin bagai tersambar petir di siang bolong. Amarah dan malu bercampur menjadi racun yang menggerogoti jiwanya. Di dalam kegelapan malam, ia merancang niat jahat, mencuri kesaktian Sai Bagus Lana, dan merebut Putri Arum paksa dengan ilmu hitam yang dikuasainya. Pada suatu malam yang kelam ia berhasil melancarkan mantra keji. Seketika itu juga, Pangeran Sai Bagus Lana berubah menjadi seorang kakek tua berkulit hitam legam, keriput, dan buruk rupa. Tubuhnya yang gagah lenyap, digantikan sosok yang membuat orang menjauh ketakutan. Pangeran Sai Bagus Lana terkejut bukan kepalang. Ia segera mencari guru sejatinya di puncak gunung yang diselimuti awan. Sang guru, bijak bestari, tersenyum tenang seraya berkata, "Buatlah sebuah gelang sakti raksasa, sebesar gerbang yang bisa dilalui manusia. Jika Chunihin berani melaluinya, seluruh kesaktiannya akan lenyap seketika, dan wujud aslimu akan kembali." Mendengar petuah itu, Pangeran Sai Bagus Lana turun gunung. Ia menyamar menjadi tukang pembuat gelang kampung, dan sejak saat itu orang mengenalnya sebagai Ki Pandai Gelang. Suatu petang di Bukit Manggis yang sepi, tampak seorang gadis cantik duduk termangu. Matanya kosong menatap cakrawala. Air mata mengalir perlahan di pipi bagai mutiara. Ki Pandai Gelang yang kebetulan melintas langsung mengenalinya itulah Putri Arum, kekasih hatinya, yang kini bersedih karena dipaksa menikah dengan Pangeran Chunihin sang tiran. Dengan suara lembut, Ki Pandai menyapa, "Tuan Putri." Putri Arum tak menoleh, terlalu larut dalam duka. Ki Pandai mengulangi sapaan. Baru kali ini sang putri mengangkat wajah. Ia memandang lelaki tua berkulit gelap di depannya. Namun entah mengapa hatinya berkata, "Orang ini baik, dari tadi hamba perhatikan. Tuan Putri seperti membawa beban seberat gunung. Bolehkah hamba tahu?" tanya Ki Pandai lembut. Putri Arum menghela napas panjang. "Tak ada gunanya kuceritakan pada orang lain. Sebentar lagi, aku akan dipaksa menikah dengan Pangeran Chunihin. Ia tampan, iya, tapi hatinya lebih hitam dari malam tanpa bintang. Semua orang takut padanya. Jika keinginannya tak dituruti, nyawa menjadi taruhannya. Lalu, apa yang Tuan Putri lakukan di Bukit Sunyi ini? Aku sedang menanti petunjuk yang maha kuasa. Katanya akan datang seorang pangeran sakti penyelamatku. Tapi, hingga kini ia tak kunjung tiba. Besok Pangeran Chunihin sudah akan menjemputku ke istana." Ki Pandai menahan senyum di balik wajah keriputnya. "Maaf jika hamba lancang. Bolehkah hamba memberi saran?" "Silakan, Ki." "Terimalah lamaran Pangeran Chunihin." Putri Arum hampir melompat saking kagetnya. "Apa kau gila? Ki, aku harus menikah dengan monster itu." "Tidak, 1000 kali tidak." "Tunggu, Putri. Dengarkan sampai selesai," ujar Ki Pandai tenang. "Terimalah. Tapi ajukan satu syarat yang tak mungkin ia tolak karena kesombongannya. Suruhlah ia melubangi sebuah batu keramat raksasa, hingga bisa dilalui manusia, dalam waktu 3 hari saja. Dan letakkan batu itu di tepi pantai, katakan itu akan jadi tempat kalian berbulan madu. Ia pasti menerima, karena baginya itu mudah. Tapi ingat, setiap orang yang melubangi batu keramat akan kehilangan separuh kesaktiannya." Putri Arum terdiam, lalu perlahan matanya berbinar. "Dan kemudian, biarkan hamba yang melanjutkan rencana selanjutnya." Akhirnya Putri Arum setuju. Ki Pandai mengajaknya pulang ke kampungnya yang jauh di pedalaman. Perjalanan melelahkan. Putri yang terbiasa hidup di istana akhirnya tumbang, pingsan di atas batu cadas keras. Warga segera menolong. Seorang sesepuh kampung berkata,
ia akan sembuh jika meminum air gunung yang memancar dari celah batu cadas. Tak lama kemudian, air itu ditemukan. Begitu setetes menyentuh bibir Putri Arum, ia langsung sadar kembali, segar bugar. Sejak itu, ia dikenal sebagai Putri Kadasari, putri yang lahir kembali dari batu cadas. Di kampung itu, Ki Pandai Gelang diam-diam membuat gelang sakti raksasa, persis seukuran lubang yang akan dibuat Pangeran Cunihin nanti. Tak lama kemudian, Pangeran Cunihin datang dengan sombongnya, menjemput calon permaisuri. Putri Kadasari dengan tenang mengajukan syarat pertamanya. Cunihin tertawa congkak, hanya itu, dalam 2 hari batu itu akan kusiapkan. Benar saja, belum genap 3 hari, batu keramat raksasa itu sudah berlubang sempurna, diletakkan megah di tepi pantai. Semua orang bergidik kesaktiannya memang mengerikan. Putri Kadasari mulai gelisah, tapi Ki Pandai berbisik, sekarang ajukan syarat kedua, ia harus melewati lubang itu sendiri. Dengan dada membusung, Pangeran Cunihin melangkah masuk ke dalam lubang batu keramat itu. Begitu kakinya menyentuh gelang sakti yang telah dipasang Ki Pandai di dalamnya, seketika itu juga kesaktiannya lenyap bagai asap. Tubuhnya mengerut, wajah tampaknya berkerut dan menghitam. Ia berubah menjadi kakek tua yang menyedihkan. Pada saat yang sama, wujud Ki Pandai Gelang bersinar terang. Kulitnya kembali putih mulus, tubuhnya gagah, ia kembali menjadi Pangeran Sai Baguslana yang tampan dan bercahaya. Putri Kadasari menutup mulut, tak percaya. Air mata bahagia mengalir di pipinya saat kekasihnya memeluknya erat. Maafkan aku selama ini menyembunyikan wujudku, kekasihku. Semua ini demi menyelamatkanmu dari monster itu. Mereka pun menikah di bawah pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu perjuangan cinta mereka. Kerajaan bergembira, rakyat bersorak, dan keduanya hidup bahagia selamanya. Sonon, batu keramat yang dilubangi Pangeran Cunihin kini disebut Karang Bolong. Tempat ia mengambil batu itu dinamai Keramat Watu. Kampung tempat Putri Arum menerima wangsit menjadi Pasir Manggu, dan desa tempat Putri Kadasari sembuh dari pingsannya hingga kini dikenal sebagai Kadasari. Di tanah Pandeglang tempat sang Pangeran Pandai Besi membuat gelang sakti yang mengubah nasib sebuah kerajaan. Demikianlah dongeng lama, masih terukir di bebatuan dan ombak, mengingatkan kita bahwa cinta sejati dan kebaikan hati akan selalu menang melawan kesombongan dan kejahatan, walau harus menempuh jalan yang paling berliku sekalipun.